Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibun Ridaya dari PGMI 4C. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan dari mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester. Langsung saja kita simak video berikut ini. Langsung saja menjawab soal yang pertama, yakni untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti materi pembelajaran secara konvensional, saya akan menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu metode yang saya pilih adalah menggunakan pendekatan fleksibel dalam grup. Pendekatan fleksibel dalam grup ini mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan mereka saat ini dalam memahami materi pembelajaran. Lalu langkah-langkah yang dapat diambil yakni yang pertama, evaluasi kebutuhan per individu. Pertama-tama, saya akan melakukan evaluasi mendalam terhadap kebutuhan belajar individu dari siswa tersebut. Ini bisa meliputi mengidentifikasi area spesifik yang menyebabkan kesulitan, seperti konsep-konsep tertentu atau gaya belajar yang lebih efektif bagi siswa tersebut. Lalu yang kedua, yakni pembentukan kelompok fleksibel. Berdasarkan hasil evaluasi, saya akan membentuk kelompok-kelompok belajar yang fleksibel. Kelompok-kelompok ini akan terdiri dari siswa-siswa dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman yang serupa. Misalnya, kelompok untuk siswa yang memerlukan penjelasan tambahan, kelompok untuk siswa yang membutuhkan latihan tambahan, dan juga sebagainya. Lalu, yang ketiga, yakni pemilihan strategi pengajaran yang sesuai. Setelah kelompok terbentuk, saya akan memilih strategi pengajaran yang sesuai untuk setiap kelompok. Ini dapat mencakup menggunakan bahan bacaan tambahan, video pembelajaran, atau pendekatan yang lain yang memfasilitasi pemahaman yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan siswa di setiap kelompok. Lalu untuk yang keempat, yakni monitoring dan penyesuaian. Selama proses pembelajaran, saya akan secara teratur memantau kemajuan siswa di setiap kelompok. Ini memungkinkan saya untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran jika diperlukan dan memberikan bantuan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya. Lalu alasan saya memilih pendekatan fleksibel dalam grup adalah karena metode ini memungkinkan adanya penyesuaian yang lebih baik terhadap kebutuhan individual siswa. Dengan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan mereka saat ini, saya dapat memberikan dukungan yang lebih efektif dan relevan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat pemahaman dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Lalu pendekatan ini juga mempromosikan kolaborasi antar siswa dan dukungan sosial yang dapat meningkatkan motivasi belajar mereka secara keseluruhan. Nah, untuk soal yang kedua, jawaban saya yakni untuk menyusun laporan hasil asesmen akhir semester untuk seluruh kelas, saya akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut, yakni kumpulan data hasil asesmen. Saya akan mengumpulkan data hasil asesmen akhir semester dari setiap siswa dalam kelas saya. Ini mencakup nilai ujian, tugas, proyek, dan evaluasi lain yang relevan sesuai dengan kurikulum dan standar pembelajaran yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua yakni analisis data. Setelah data terkumpul, saya akan melakukan analisis untuk memahami tingkat pencapaian siswa secara individual dan sebagai kelompok. Analisis ini akan meliputi rata-rata nilai, distribusi nilai, serta evaluasi terhadap pemahaman siswa yang terhadap berbagai kompetensi dan materi pembelajaran yang telah diajarkan. Lalu yang ketiga, yakni menyusun laporan. Informasi penting yang harus disertakan dalam laporan hasil asesmen akhir semester. Lalu ada juga ringkasan kelas, yakni ringkasan secara umum tentang kinerja kelas, termasuk rata-rata nilai akhir, tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai standar kompetensi yang ditetapkan, dan komentar umum tentang kekuatan dan area perbaikan kelas. Lalu ada juga analisis individual siswa.
evaluasi individu untuk setiap siswa termasuk nilai akhir mereka, pencapaian dalam setiap kompetensi atau topik pembelajaran, dan perbandingan dengan target pembelajaran yang telah ditetapkan. Lalu ada pula tren dan pola pembelajaran. Identifikasi tren dalam data hasil asesmen seperti apakah ada topik tertentu yang siswa lebih baik atau lebih buruk dalam memahaminya, serta pola umum dalam distribusi nilai dan kinerja siswa. Lalu ada pula rekomendasi untuk perbaikan. Rekomendasi untuk perbaikan baik untuk individu maupun kelas secara keseluruhan. Ini dapat mencakup strategi pembelajaran tambahan, lalu pengembangan materi yang lebih lanjut, atau penyesuaian dalam pendekatan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, lalu yang keempat yakni melakukan presentasi laporan. Setelah penyusunan, saya akan menyajikan laporan hasil asesmen akhir semester kepada kepala sekolah atau pihak terkait lainnya. Presentasi harus jelas dan komprehensif dengan fokus pada temuan kunci dan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk meningkatkan pembelajaran siswa di masa mendatang. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, menurut saya hal ini dapat menyusun laporan hasil asesmen akhir semester yang informatif dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan di sekolah, serta membantu dalam pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan presentasi sekolah. Nah, lanjut ke jawaban nomor 3. RPP menurut saya lebih berfokus pada perencanaan dan pengorganisasian pembelajaran secara langsung di kelas oleh guru, sementara modul ajar lebih berfokus pada materi pembelajaran yang disusun untuk pembelajaran siswa. Penggunaan RPP digunakan oleh guru sebagai panduan dalam mengajar di kelas, sedangkan modul ajar digunakan oleh siswa sebagai sumber belajar tambahan atau panduan belajar mandiri. Nah, menurut saya seperti itu. Nah, menjawab soal terakhir nomor 4, yakni untuk memperkuat penerapan nilai profil Pancasila dan nilai rahmatan alamin di madrasah atau sekolah, saya merencanakan program seperti yang pertama, yakni pembelajaran nilai-nilai Pancasila seperti materi kurikulum, memastikan nilai-nilai Pancasila terintegrasi dalam kurikulum sekolah melalui pelajaran seperti pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan, dan bahkan mata pelajaran lainnya. Lalu melalui kegiatan ekstrakurikuler, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti debat, seminar, atau grup diskusi tentang nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa. Lalu program yang kedua yakni pelatihan moral dan etika. Sepertinya contohnya yakni workshop dan seminar. Mengadakan workshop dan seminar untuk guru dan siswa tentang nilai-nilai moral, etika, dan kejujuran berdasarkan ajaran Islam dan nilai-nilai Pancasila. Lalu contoh lainnya yakni mendorong siswa untuk mengembangkan kepribadian yang berbasis nilai-nilai luhur Pancasila dan rahmatan lil alamin melalui kegiatan monitoring dan pengembangan karakter. Lalu program yang ketiga yakni kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti contohnya yakni kampanye kemanusiaan. Melaksanakan kampanye sosial dan kemanusiaan di sekolah seperti penggalangan dana untuk korban bencana, lalu kunjungan ke panti asuhan atau rumah sakit, dan kegiatan sosial lainnya. Lalu contoh lainnya yakni membangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk menjalankan proyek-proyek sosial yang berbasis nilai-nilai keadilan dan kebersamaan dan tolong-menolong. Lalu proyek yang keempat yakni pendidikan lingkungan dan kelestarian alam. Contohnya yakni mengadakan pelatihan dan workshop tentang kelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan upaya-upaya konservasi alam sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin. Lalu contoh lainnya yakni menanamkan nilai-nilai kelestarian alam melalui kegiatan praktis di sekolah seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, atau pengelolaan taman sekolah, program penghematan energi. Lalu implementasi program ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yakni perencanaan yang matang, menetapkan tujuan
yang jelas sasaran dan jadwal pelaksanaan untuk setiap kegiatan. Keterlibatan seluruh pihak melibatkan guru, staf sekolah, dan orang tua dalam melaksanakan kegiatan untuk menciptakan atmosfer yang mendukung pembentukan karakter berdasarkan nilai Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Lalu melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kegiatan dan mengadaptasi program sesuai dengan umpan balik dari semua pihak tersebut. Lalu mengomunikasikan hasil dan pencapaian program kepada seluruh komunitas sekolah serta mendorong penyebaran nilai-nilai yang ditanamkan ke dalam kehidupan sehari-hari siswa di luar lingkungan sekolah. Dengan pendekatan holistik dan terintegrasi seperti ini, diharapkan sekolah dapat menjadi lingkungan yang mendukung perkembangan karakter dan kepribadian siswa. Seperti itu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.